saya akan melakukan analisis terhadap 3 merger dari 3 bank BUMN syariah. Sebelumnya kita harus tahu merger dan akuisisi itu apa sebelum menganalisisnya. Nah, yang pertama itu ada merger. Merger ialah penggabungan 2 atau lebih perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan baru. Nah, kayak si A, perusahaan A dan perusahaan B itu bergabung untuk membentuk suatu perusahaan baru, di mana ya salah satu yang tetap menjadi perusahaan itu sendiri dan yang lain mengikuti. Lalu yang kedua itu ada akuisisi. Apa sih akuisisi itu? Akuisisi yaitu korporasi atau grup investor menemukan perusahaan target dan bernegosiasi dengan dewan direksi PT direktur untuk membelinya. Itu adanya motivasi merger dan akuisisi. Nah, yang pertama itu ada skala ekonomi, yang kedua meningkatkan kekuatan pasar, yang ketiga pertumbuhan melalui diversifikasi, yang keempat integrasi vertikal, lalu yang kelima ada acquire hire, yang keenam menghindari resiko startup, yang ketujuh sumber daya alam, yang kedelapan target bisnis, yang kesembilan go internasional, dan yang kesepuluh private quiet. Nah, langsung saja pada analisis merger 3 bank BUMN syariah. Yang pertama pada skala ekonomi ya. Pada skala ekonomi. Sebelumnya apa sih skala ekonomi itu? Skala ekonomi itu akuisisi bisnis sejenis, peningkatan pendapatan atau pengurangan biaya, meningkatkan margin keuntungan. Jadi dengan diharapkannya dengan adanya penggabungan perusahaan ini atau merger perusahaan ini nantinya adanya peningkatan pendapatan ataupun pengurangan biaya dan meningkatkan margin keuntungan pada merger perusahaan tersebut. Lalu analisis untuk tiga bank BUMN syariah ini dalam pada motivasi yang skala ekonomi makin meluas ini ya pastinya dengan menggabungkan tiga bank BUMN syariah ini nantinya akan meningkatkan pendapatan. Terus lalu pengurangan biaya pasti serta meningkatkan margin keuntungan ya pasti karena dengan bergabungnya mereka pasti kan keuntungan dari bank A, B, C itu dapat meningkatkan jumlah pendapatan. Lalu pengurangan biaya pastinya kan. Lalu margin keuntungan juga jumlahnya makin besar karena penggabungan tersebut. Lalu yang kedua adanya meningkatkan kekuatan pasar ya yang pasti dengan adanya merger dan ini di industri bank perbankan nasional akan meningkatkan efisiensi kekuatan daya saing perusahaan. Hal ini selaras dengan tujuan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk membangun industri perbankan yang besar di Indonesia dan sehat, memiliki daya saing dan memberikan kualitas layanan yang baik serta untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan ekonomi ya yang pastinya dengan menggabungkan tiga bank BUMN ini nantinya Indonesia memiliki bank skala nasional, bank syariah berskala nasional yang sehat pastinya. Seperti yang kita ketahui ada beberapa oknum-oknum dari bank syariah yang bahkan tidak menjalankan bank itu dengan sehat kan. Terus memiliki daya saing dengan bank konvensional, bank pada umumnya dengan kualitas layanannya terbaik gitu. Penggabungan tiga bank BUMN syariah ini sejalan dengan upaya Indonesia menjadi sentra pembangunan keuangan syariah dunia ya. Seperti yang kita ketahui Indonesia akan berkeinginan untuk memiliki pengembangan keuangan syariah terbesar di dunia kan. Apalagi Indonesia sudah berada di posisi keempat besar. Nah, itu sudah dalam urutan yang besar ya. Jadi diharapkan nanti dengan penggabungan ini harapannya Indonesia makin bisa menduduki posisi yang lebih strategis lagi. Lalu ada pertumbuhan melalui diversifikasi. Ya, ini tuh karena penggabungan dari perusahaan yang berbeda, maka menjadi strategi bertahan menghadapi krisis ekonomi ketika satu produk itu mati, maka atau lokasi yang bermasalah, maka masih ada produk atau lokasi yang lain bisa dimanfaatkan, sehingga perusahaan itu tetap berjalan. Nah, sama juga seperti merger
merger dari 3 bank BUMN syariah ini. Ketika salah satu bank bermasalah dengan biaya ataupun ada masalah apapun itu, ataupun lokasi yang bermasalah, maka masih ada bank lain yang bisa membackup-nya, masih ada produk lain yang bisa menutupi dari, kekurangan bank salah satu bank tersebut yang bermasalah. Lalu adanya integrasi vertikal. Nah, ke karena adanya, penggabungan ini, maka nantinya, pasokan bahan produksi maupun pelanggan maupun jalur distribusi itu lancar saja, maksudnya tidak ada halangan, tidak ada seperti persaingan yang buruk ataupun, nantinya akan berjalan lancar. Intinya akan berjalan lancar karena ada penggabungan, 3 bank ini. Oke, selanjutnya acquire hire. Acquire hire itu mendapatkan tenaga ahli dari perusahaan yang digabungkan tersebut. Nah, jadi, eee, ketika bank BUMN ini bergabung, maka tenaga ahli, yang di bidangnya masing-masing dari bank masing-masing itu akan bergabung dan diharapkan akan menciptakan suatu sumber daya manusia yang berkualitas sehingga bank bank syariah Indonesia sendiri akan, berjalan dengan semestinya dan akan memiliki kualitas yang terbaik. Ya, menghindari risiko startup. Seperti yang kita ketahui apabila kita ingin membangun suatu usaha, maka yang paling dihindari itu risiko kegagalan. Nah, apabila kita mendirikan sendiri, pastinya kan risiko kegagalan itu makin besar. Nah, dengan diharapkannya penggabungan 3 bank syariah ini, nanti diharapkan negara tidak perlu atau tidak perlu untuk mendirikan bank syariah baru sehingga tidak perlu memulai dari nol, tinggal melanjutkan lalu memulai secara bersama sehingga risiko kegagalan itu semakin kecil. Lalu sumber daya alam, ya sumber daya alam itu eh, itu maksudnya mendapatkan value saham dan cadangan yang belum diolah. Nah, jadi ketika bank itu bergabung pasti ada value atau saham yang belum diolah. Nah, jadi bisa diolah secara bersama sehingga bagaimana sih caranya agar saham atau value tersebut yang diolah itu menjadi lebih baik lagi. Lalu ada target bisnis. Ya, target bisnis. Dari bisnis untuk mencapai target bisnis tertentu yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan konglomerasi atau pembelian oleh private equity. Nah, terus di dalam penggabungan bank BUMN Syariah ini nantinya targetnya itu menjadi salah satu diharapkan menjadi salah satu pusat keuangan syariah di dunia sehingga nantinya Indonesia bisa dikenal dengan pusatnya dari keuangan syariah di dunia. Nah, dan menurut perhitungan OJK, merger 3 bank syariah ini akan menghasilkan satu entitas bank syariah baru dengan total aset senilai 207 triliun rupiah. Lalu go internasional ya, pasti eh, dengan lahirnya bank syariah baru ini yang menggabungkan beberapa bank ini nantinya diharapkan akan dapat dikenal dunia bahkan menjadi pusat bank syariah di dunia. Yang terakhir, private quiet itu akuisisi perusahaan dengan sebagian besar modal dari pinjaman melalui transaksi leveraged buyout atau LBO. Profil perusahaan target yang paling ideal ialah untung, teknologi rendah, dan bisnis sound skills dengan rekam jejak yang konsisten. Jadi dengan adanya penggabungan ini tuh nanti tuh uh, keuntungan bertambah, teknologinya itu makin maju, dan juga diharapkan bisnisnya itu makin berkembang dan dapat uh, dapat merajai bank syariah di dunia, keuangan syariah di dunia.